Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansah dengan NIM 444323018. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dari jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi CRISPR Cas9 dalam mengembangkan ikan lele Clarias sp transgenik. Jurnal yang saya ambil yaitu ditulis oleh Cahyo dan kawan-kawan pada tahun 2021. Mengapa ikan lele dan CRISPR Cas9 itu perlu dikaji? Ikan lele merupakan komoditas aquaculture yang sangat diminati khususnya di Indonesia karena kandungan proteinnya yang tinggi dan harganya yang cukup terjangkau sehingga permintaan pasar cukup menjanjikan gitu. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan teknologi yang mampu menghasilkan varietas ikan lele dengan pertumbuhan yang cepat dan bobot panen yang lebih optimal. CRISPR-Cas9 adalah alat modifikasi genetik generasi baru yang memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi genom secara presisi, cepat, dan spesifik. Target modifikasinya yaitu gen myostatin atau biasa disingkat MSTN. Gen myostatin bertindak sebagai penghambat negatif, membatasi hipertrofi yaitu pembesaran dan hiperplasia untuk penambahan jumlah sel otot pada vertebrata. Dengan menonaktifkan gen MSTN menggunakan CRISPR-Cas9, batas pertumbuhan dapat diangkat yang memungkinkan ikan mengembangkan massa otot jauh lebih besar. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan signifikan dalam ukuran tubuh, bobot panen, dan rasio konversi pakan yang dibutuhkan ikan lele, sehingga efisien dalam membudidayakan ikan lelenya. Bagaimana sih CRISPR-Cas9 melakukan editing gen? Nah, langkah yang pertama, sgRNA mengarahkan K9 ke urutan targetnya. Yang kedua, yaitu pemotongan K9 membuat putus ganda pada DNA. Selanjutnya melakukan perbaikan NHEJ yang menyebabkan mutasi inaktif. Metode aplikasi yang efektif adalah melalui mikroinjeksi kompleks CRISPR-Cas9 protein atau mRNA yang menjadi komponen tersebut. Teknik ini memastikan bahwa materi genetik yang dimodifikasi diturunkan ke semua sel embrio ikan lele. Ketepatan waktu injeksi sangat krusial untuk meminimalkan resiko mosaikisme atau kelainan, sehingga dapat menurunkan tingkat kematian pada embrio ikan lele. Dampak transformasinya yaitu keuntungan ikan lele transgenik. Yang pertama, peningkatan bobot hingga 30%. Berdasarkan penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata berat badan sebesar 29,7% karena jumlah dan ukuran sel otot yang lebih banyak. Yang kedua, percepatan panen karena lebih cepat tumbuh dan bobotnya itu lebih cepat
berarti siklus budidaya yang lebih pendek. Hal ini memungkinkan pembudidaya melakukan panen lebih sering dalam waktu setahun. Yang ketiga yaitu efisiensi produksi yang tinggi. Ikan mencapai ukuran optimal dengan masukan pakan yang relatif sama, sehingga meningkatkan efisiensi biaya pakan. Yang keempat, kemandulan terkendali. CRISPR dapat digunakan untuk menciptakan ikan lele steril, yaitu kemandulannya terkendali. Hal ini sangat penting untuk menjaga perkawinan antar ikan transgenik dengan populasi lele liar untuk menjaga integritas genetik ekosistem lokal. Yang kelima, meningkatkan ketahanan penyakit. Kendala dan tantangan penerapan CRISPR-Cas9 itu sendiri yaitu risiko mosaicism. Editing gen memungkinkan tidak terjadi secara seragam pada semua sel embrio, sehingga menyebabkan variasi atau mosaikisme, hasil modifikasi yang mengurangi konsistensi sifat unggul. Biaya dan aksesibilitasnya. Penerapan membutuhkan peralatan laboratorium yang canggih dan harganya cukup mahal. Tingkat kematian embrio, proses mikroinjeksi yang sangat sensitif dapat meningkatkan angka kematian embrio. Nah, kesimpulannya, CRISPR-Cas9 adalah solusi mutakhir dengan potensi revolusioner untuk mengembangkan ikan lele yang unggul. Namun, kolaborasi riset dan pengembangan infrastruktur sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan riset CRISPR-Cas9. Sekian dari saya. Nah, ini ada sumber yang saya ambil. Apabila penjelasan saya kurang lengkap, bisa dilihat dari jurnal yang saya tampilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.